Buat kamu yang selalu merasa bahwa hidup ini tidak ada pilihan, dengarkan video ini baik-baik. Emangnya nggak bosen ya setiap kali keluhannya itu terus? Gimana Miss Mary, saya nggak punya pilihan, pengennya sih kerja, tapi udah ngelamar tetap aja ditolak. Gimana Miss Mary, saya nggak punya pilihan, maunya sih nikah sama dia, tapi gimana dong, orang tua nggak ngasih restu. Stop, dan saya ingin kamu sadar. Siapa bilang kamu gak punya pilihan? Hidup itu selalu mengenai pilihan. Bahkan nih, dari sejak kamu bangun di pagi hari sekalipun, akan tersedia begitu banyak pilihan untuk kamu menjalani hari. Dan semua itu terserah kamu. Ya, terserah kamu. Apakah kamu akan menjalani hari ini dengan baik dan mengejar impian kamu, atau kamu akan kembali tidur dan melanjutkan mimpi kosongmu? Ingat, hidup itu selalu tentang pilihan. Dan pilihan yang kamu ambil saat ini, itulah yang menentukan masa depan kamu. Oke. Untuk kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sedang menonton video ini. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan, bahkan kesepian. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa ketika kamu sedih, ketika kamu sepi, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja, karena kamu selalu ada di dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Miriam aja juga pernah kok ngalamin. Kegagalan itu bukan berarti Tuhan sedang menghukummu. Tapi kegagalan berarti Tuhan sedang. Ketika seseorang melukai kamu, jangan bersedih, karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buat kamu. Kadang memang seperti itu sih. Kadang Tuhan mengizinkan kamu untuk bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghargai orang yang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia sungguh-sungguh mencintai kamu, dia akan bersabar dengan kekurangan kamu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. So, hapus air matamu dan berjanjilah. Janji sama saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu gak akan pernah putus asa. Karena kamu layak untuk bahagia. Oke? Ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, kamu gak boleh menyerah. Ketika semua suara membuat kamu ragu, kamu harus tetap maju. Ketika semua orang melakukan berbagai macam cara untuk membuat kamu jatuh, kamu harus tetap berdiri teguh. Karena suatu hari nanti, saya yakin kamu pasti bisa melihat kembali dengan bangga dan ingat akan masa-masa ini. Masa-masa di mana kamu punya pilihan untuk menyerah, tapi kamu menolak untuk pasrah. Masa-masa di mana kamu bukan hanya mengumbar kata-kata, tapi kamu membuktikannya dengan usaha. Masa-masa di mana semua musuhmu tumbang, tapi kamu tetap berdiri tegap, layaknya seorang pemenang. Lima ciri kamu calon pengusaha sukses. Pertama, berani take action. Gak hanya merencanakan tapi juga menjalankan rencana itu. Gak hanya ngomong doang tapi melakukan apa yang dikatakan. Yang kedua, optimis. Selalu bisa melihat peluang dalam kesulitan, selalu bisa melihat yang baik di situasi sulit sekalipun. Yang ketiga, fokus. Walaupun punya banyak ide, tapi dia akan fokus akan satu hal dan disiplin untuk melakukannya sampai berhasil. Gak mudah terdistract, gak mudah gonta-ganti, dan juga gak gampang bosenan. Yang keempat, mau belajar. Gak ada tuh yang namanya kegagalan, yang ada adalah pembelajaran. Itu motonya, selalu punya pikiran terbuka untuk selalu belajar dan upgrade diri. Dan yang kelima, tekun. Gak mudah menyerah dan selalu tekun dalam berusaha, selalu cari jalan sampai berhasil. Fight till the end and never give up.
Di saat-saat seperti ini, penting banget untuk kamu membatasi pengeluaran. So, sebelum kamu kalap beli ini beli itu, coba deh tanyakan 3P ini ke diri kamu dulu. Yang pertama, perlu nggak sih? Ini kebutuhan atau keinginan? Coba pikirkan baik-baik. Yang kedua, punya nggak? Jangan-jangan barangnya juga udah kamu punya lagi. Dan yang ketiga, apa ada pilihan lain yang mungkin lebih murah, lebih ekonomis, yang mungkin gak harus beli, mungkin sewa juga bisa. Ingat, kalau kamu bisa menghargai uang kecil, nanti yang lebih besar akan dipercayakan juga dalam hidup kamu. Wanita, kamu memang makhluk yang sering kali dianggap lemah. Tapi faktanya, kamu tetap kuat meski sedang menghadapi musibah. Kamu bukan manusia yang gampang rapuh. Kamu diciptakan sebagai makhluk yang kukuh. Banggalah menjadi wanita, karena kamu adalah makhluk yang berharga. Kamu bisa melakukan segalanya di waktu yang sama. Kamu bisa berbisnis, kamu bekerja. Kamu juga bisa lihai mengurus rumah tangga. Kamu istimewa, karena kamu tetap tegar, meski sebenarnya ingin menyerah. Sehebat-hebatnya kamu, tetaplah miliki hati yang lemah lembut dan mudah tersentuh. Itu akan menjadikan kamu sebagai wanita yang utuh. Buruk apapun bullying yang pernah kamu alami, hari ini saya ingin kamu tahu bahwa itu bukan salahmu. Dan kamu tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Janganlah merasa bersalah, apalagi merasa tidak berharga. Jadilah baja yang semakin kuat ketika ditempa. Jadilah ilalang yang tetap hidup walaupun diinjak orang. Dan kalau saya, Mary Rena saja bisa, saya yakin kamu juga pasti bisa. Dia tidak menghindar dari masalah. Sebuah hubungan pasti ada pasang surutnya ya. Tidak ada tuh pasangan yang gak pernah mengalami pertengkaran. Namun dari pertengkaran inilah kamu sebenarnya bisa melihat bagaimana cara dia mengelola pertengkaran tersebut. Jika setiap kali kamu berantem, dia gak peduli atau bahkan lebih memilih untuk meninggalkan kamu wajib cari tahu nih, apa alasan dia melakukan hal itu. Karena jika dia benar-benar serius dalam hubungannya dengan kamu, pasti dia akan mencari akar permasalahan dan mencari solusinya agar tidak terulang di masa depan. Nah, jadi jika dia tidak berniat untuk memperbaiki atau malah lebih parah lagi meninggalkan kamu, berarti dia tidak peduli apakah hubungan kalian akan dibawa ke jenjang pernikahan atau tidak. Jangan punya mimpi kalau semangat kamu kayak kembang api. Heboh dan seru sih, tapi cuma bentar. Habis itu langsung mati. Jangan punya mimpi, nggak usah deh. Kalau baru coba sekali aja udah bilang, capek deh, enggak udahan ujung-ujungnya nyerah. Payah. Kamu tuh harusnya seperti perangko yang nempel terus sampai ke tujuan. Kamu tuh harusnya masa bodoh, lupakan semua ketakutan. Punya mimpi, cari strategi, langsung aksi. Jalankan dengan komitmen yang tinggi dan perjuangkan sampai membuahkan prestasi. Oke?